warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam keadaan sehat. Yang sakit kita doain sehat. Amin. Yang bolos kita doain dia sadar ya supaya nggak bolos seperti Adonis. Amin. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya. Ya, hari ini kita bicara tentang modernisasi. Apa sih modernisasi? Nah, nanti dikaitkan dengan pembangunan politik ya. Kalau pertama-tama Ibu sudah menjelaskan bahwa pembangunan politik pasti terkait dengan modernisasi. Pasti terkait dengan adanya perubahan sosial, perubahan ya. Jadi pokoknya 3 itu pasti ada terkait. Kalau mau pembangunan ya harus terjadi modernisasi. Kalau ada modernisasi maka harus ada perubahan. Bagaimana perubahan itu dan bagaimana sih modernisasi itu, kita dengarkan kelompok 4, kelompoknya Mbak Najwa dengan teman-teman. Modernisasi, korupsi, pembangunan politik. Apa hubungannya? I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would. So good. So good. I gotta you. Kita hidup di zaman yang sama, tapi kita punya cara belajar yang berbeda. Yang satu masih nyaman dengan buku, yang satu lagi lebih suka baca lewat game. Dua-duanya sama-sama mencari ilmu, tapi caranya aja yang berubah. Perubahan-perubahan kecil kayak gini sebenarnya nunjukin kita satu hal besar. Kita sedang hidup di era modernisasi. Modernisasi merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang membawa masyarakat dari kondisi tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan rasional. Dalam konteks pembangunan politik, modernisasi ini nggak hanya berkaitan dengan kemajuan ekonomi atau teknologi, tetapi juga dengan transformasi dalam sistem nilai, lembaga politik, serta penguatan hukum dan birokrasi yang efisien. Ada beberapa teori modernisasi menurut para ahli. Yang pertama dari James S. Coleman. Coleman melihat modernisasi dari sisi politik. Menurut dia, kalau sebuah negara mau jadi modern, maka sistem politiknya juga harus ikut berkembang. Yang pertama itu adalah diferensiasi politik. Artinya, lembaga-lembaga politik harus punya fungsi dan peran yang jelas. Kalau misalkan dulu semua keputusan dipegang oleh satu orang atau satu kelompok, nah di sistem modern fungsi ini mulai terbagi. Ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang saling mengimbangi. Yang kedua, Coleman bilang bahwa prinsip kesamaan dan keadilan itu jadi ciri utama masyarakat modern. Jadi, setiap orang punya hak yang sama buat mendengar dan ikut terlibat dalam proses politik. Jika ditinjau dari sudut sejarah, menurut Profesor Ralph Bennix, modernisasi itu adalah suatu jenis perubahan sosial yang dimulai sejak abad ke-18, yang ditandai oleh kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Awalnya terjadi di beberapa masyarakat perintis seperti di Eropa Barat, lalu disusul oleh negara-negara lain yang disebut masyarakat pengikut. Modernisasi itu identik dengan kemajuan, tapi anehnya di banyak negara berkembang justru kemajuan ini datang bersamaan dengan meningkatnya praktik korupsi. Mungkin kelihatannya cuma amplop biasa, tapi dari hal kecil inilah korupsi mulai tumbuh. Korupsi adalah tingkah laku para pejabat negara yang menyimpang dari norma-norma umum pelayanan masyarakat. Bagaimanapun, korupsi tentu berlangsung di semua jenis masyarakat, namun lebih intens berlangsung di dalam sekelompok masyarakat dibanding yang lain, dan lebih serius pada masa awal modernisasi ketimbang sesudahnya. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi, yang dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat,
kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ketujuh adalah gratifikasi. Di masa sekarang, masalah korupsi di Indonesia ini nggak ada habisnya buat dibicarain sama publik, terutama sama media massa, baik dari lokal maupun nasional. Korupsi udah jadi masalah kronis yang melahirkan lingkaran setan kemiskinan, ketimpangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pada hakikatnya, korupsi ini merupakan benalu sosial yang melemahkan struktur pemerintahan dan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kejahatan korupsi ini bisa dilakuin dengan sengaja ataupun gak sengaja. Seorang pejabat yang berkuasa, kaya, merasa terhormat dengan posisinya dan gak puas dengan kekayaannya, dia bisa melakukan korupsi. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri modernisasi, di mana dalam modernisasi terdapat agen-agen yang membawa kepada modernisasi. Yang pertama yaitu adanya kaum marginal. Beberapa menyatakan bahwasanya kaum marginal adalah orang atau kelompok yang secara budaya atau etnis itu terpisah dari budaya lainnya, berbicara dengan dalam bahasa banyak misalnya, dan merupakan produk sistem pendidikan yang mengiring mereka jauh dari rumah mereka. Elemen-elemen marginalitas bisa dipandang sebagai faktor kritis dalam pengembangan keahlian dan munculnya modernisasi. Yang kedua itu adalah adanya faktor peranan inovatif, suatu kondisi yang terutama mempengaruhi para pemuda, di mana para pemuda itu menginginkan hal-hal yang konkret pada isu-isu mereka seperti pendidikan, pekerjaan, yang menjadi unsur penting dalam minat mereka untuk memainkan peranan mereka sehingga timbulnya aspek-aspek modernisasi. Yang ketiga yaitu adalah media massa. Seperti yang ditunjukkan oleh Lerner, secara pertumbuhan komunikasi itu memungkinkan gambaran tentang modernitas. Bahkan meskipun kualitas modernisasi itu sendiri tidak terwujud. Ketiga faktor ini adalah merupakan agen-agen terbentuknya modernisasi, mulai dari kaum-kaum marginal yang menginginkan kaumnya itu lebih berdaya saing dengan kaum-kaum lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah peranan inovatif, di mana para pemuda contohnya menginginkan adanya modernisasi sehingga mereka dapat melakukan peranan mereka sebagaimana mestinya. Yang terakhir yaitu aspek-aspek komunikasi. Teknologi tentunya dibutuhkan dalam era-era yang sudah modern. Nah teman-teman, selain adanya agen-agen modernisasi sebagai ciri-ciri munculnya modernisasi, terdapat juga satu faktor yaitu faktor kolonialisme sebagai sesuatu kekuatan pemodernisir modernisasi. Politik itu adalah satu penyebab dari perubahan lebih lanjut teman-teman. Keunikan pemerintahan sebagai instrumen pemodernisir dengan demikian dapat ditunjukkan dengan memperlakukannya sebagai sebuah variabel bebas, sebagai pencipta lingkungan yang berbeda dari dirinya sendiri. Kemudian modernisasi politik itu adalah bagian dari modernisasi itu sendiri teman-teman, di mana itu tercermin dalam suatu sistem pemerintahan yang berubah secukupnya. Beberapa sistem kolonial berjalan melewati seluruh ragam tahapan menuju kemerdekaan. Kita bisa melihat kolonialisme itu sebagai proses modernisasi melalui 4 indikator teman-teman. Yang pertama yaitu tahap perintisan, yang kedua yaitu tahap birokrasi, yang ketiga tahap perwakilan, dan yang keempat itu pemerintahan yang bertanggung jawab teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri modernisasi teman-teman dan agen-agen yang menghendaki adanya modernisasi, kita bisa lebih mengetahui tentang modernisasi, berarti pendirian agen-agen dan instrumen-instrumen modernitas yang lebih memungkinkan hubungan independen dibanding hubungan dependen teman-teman. Sebagai hasilnya, perkembangan keahlian, kesadaran tentang pola baru dari waktu ke waktu.
Modernisasi tentunya tidak bisa kita pungkiri teman-teman. Modernisasi adalah satu hal atau elemen yang membantu kita, pun juga dalam pembangunan politik. Dalam membangun sistem yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, tentunya kita membutuhkan aspek-aspek pendidikan, teknologi, sosial yang lebih modernis dan lebih maju teman-teman. Modernisasi selalu datang dengan janji, efisiensi, kemajuan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, dalam konteks bangunan politik di Indonesia, modernisasi tidak selalu berarti kemajuan yang merata. Ia justru sering membuka ruang bagi tumpang tindih kebijakan, ketimpangan sosial, dan bahkan praktik korupsi yang semakin sistemik. Menurut Huntington, modernisasi menciptakan ketegangan antara mobilisasi sosial dan institusionalisasi politik. Ketika perubahan sosial ekonomi berlangsung cepat, tetapi lembaga politik belum siap mengelolanya, maka korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan. Modernisasi menciptakan sumber-sumber kekayaan baru, seperti proyek infrastruktur, sektor industri, hingga birokrasi modern. Namun, batas-batas etika dan kekuasaan politik belum sepenuhnya jelas. Akibatnya, kelompok-kelompok baru yang memperoleh kekuasaan ekonomi sering menggunakan jalur politiknya bukan untuk memperkuat tata kelola, tetapi untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Inilah akar dari tumpang tindih pembangunan. Ketika kepentingan politik dan ekonomi saling bersilangan tanpa arah moral yang jelas. Lihatlah wajah modernisasi hari ini. Transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta menjadi simbol kemajuan kota terintegrasi, cepat, dan nyaman. Kebijakan ini didukung oleh visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan terpadu antara pusat dan daerah. Namun, dalam praktiknya, sinkronisasi itu seringkali belum berjalan ideal. Suatu wilayah mendapat fasilitas modern yang luar biasa, sementara wilayah lain tertinggal dalam akses dan pelayanan publik. Disinilah kita melihat tumpang tindih kebijakan modernisasi. Pemerintah mendorong penggunaan transportasi massal yang efisien, namun di sisi lain tidak selalu menyediakan kebijakan adaptif bagi para pelaku ekonomi kecil seperti sopir bajai. Mereka tersisih dari arus modernisasi karena kebijakan publik seringkali berpihak pada simbol kemajuan, bukan pada pemerataan sosial. Digitalisasi pembayaran melalui KRIS menjadi contoh lain dari transformasi modern. Kita seolah bergerak menuju masyarakat tanpa uang tunai, lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun di balik itu, masih banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil yang belum siap beradaptasi. Data dari Bank Indonesia bahkan menunjukkan bahwa penetrasi KRIS masih jauh lebih tinggi di kota besar dibandingkan wilayah non-perkotaan. Dengan kata lain, modernisasi ekonomi belum sejalan dengan pemerataan sosial. Kebijakan digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara keterhubung dan yang tertinggal. Tumpang tindih pembangunan juga tidak lepas dari lemahnya tata kelola pemerintahan. Meski adanya landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, faktanya implementasinya sering kabur. Banyak proyek yang tumpang tindih antar instansi, satu kementerian membangun, sementara daerah merencanakan hal serupa tanpa koordinasi. Hasilnya, pemborosan anggaran dan inefisiensi birokrasi yang membuka peluang korupsi. Dalam konteks bangunan politik, ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi belum selalu diiringi oleh kematangan nilai dan kelembagaan. Sebagaimana dikatakan oleh Lucian Bey, modernisasi politik harus mencakup 3 dimensi utama, yaitu partisipasi, integrasi, dan distribusi kekuasaan yang merata. Adanya perbedaan gaya hidup merupakan masalah modernisasi yang berat pada suatu negara. Perbedaan gaya hidup ini menjadi sumber ketegangan yang memperlihatkan sekaligus membedakan mana yang kaya dan miskin, yang mana lebih modern dan mana yang lebih tradisional, dan juga melihatkan mana perkotaan dan pedesaan.
Pembangunan bisa menciptakan ketimpangan di mana modernisasi yang membuat semuanya terlihat menonjol. Adanya ketegangan persamaan akses dan pengembangan hierarki sosial merupakan suatu kesinambungan dalam modernisasi. Jika kesenjangan ini berangkat dari gaya hidup dan ciri peran dari masyarakat modern yang sedang menjadi modern adalah bersifat sementara, sedangkan sistem adalah hal yang dapat menimbulkan ketegangan yang muncul karena adanya ketidakadilan yang akan menghasilkan proses perkembangan yang terus-menerus. Dapat dilihat bahwa ketimpangan bisa menyebabkan modernisasi ataupun hasil dari modernisasi. Hal ini bisa berangkat dari pemerintah memperluas sektor yang sudah modern. Seperti yang ditunjukkan oleh T.H. Marshall dalam bukunya yang berjudul Citizenship and Social Class, bahwa ketimpangan dapat mendorong perjuangan menuju kesetaraan di berbagai bidang. Jika tuntutan kesetaraan berhasil, maka hal tersebut dapat mempersempit perbedaan pendapat, memperluas akses masyarakat terhadap budaya dan pengalaman modern, dan juga memperkuat kewarganegaraan. Ketegangan yang muncul dari persamaan yang kurang akan menimbulkan kesulitan dalam mengendalikannya. Pemerintah harus bisa bekerja keras untuk meredamkan atau menghilangkan ketegangan yang ada. Ketimpangan dapat dilihat dari perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa. Umumnya, masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang terdidik, sementara pada masyarakat desa masih banyak sekali yang buta huruf. Jika dilihat dari aktivitas dan kesempatan ekonomi, pada perkotaan hampir tidak adanya batasan dan lebih bervariasi dibandingkan dengan pedesaan. Masyarakat perkotaan juga menganut kebudayaan yang terbuka, modern, dan sekuler. Namun, pada masyarakat pedesaan serba tertutup, tradisional, dan lebih religius. Perbedaan kedua jenis masyarakat tersebut adalah perbedaan modernisasi dengan tradisionalisme. Kendala pembangunan masyarakat negeri yang berkembang terletak di bagaimana caranya menjembatani jurang pemisah tersebut untuk menciptakan lewat jalur politik persatuan sosial yang sudah digerogoti oleh proses modernisasi. Sulitnya jika menghadapi modernitas dan harapan akan persamaan saling berhadapan. Kondisi persamaan dalam hal materi juga tidak cukup untuk menciptakan persamaan, sebab ketimpangan psikis masih tetap ada. Persamaan psikis menunjukkan adanya kondisi manusia yang merasa adanya ketidaksamaan dengan orang lain yang cenderung merendahkan derajatnya dalam skala dirinya dibandingkan orang lain. Persamaan akan lahir ketika masyarakat memandang ketimpangan ada suatu hal yang baik, di mana ras tidak lagi berperan sebagai dasar bagi ketimpangan. Begitu juga dengan agama, perkumpulan etnis atau atribut lainnya yang tidak lagi menjadi landasan bagi ketimpangan. Jika kepercayaan sekuler melekat pada modernisasi, hal ini bisa mengurangi ketimpangan yang ada.